Baik, para peserta kursus MedCityMap yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, pada sesi ini kita akan membahas tentang pendesainan material task yang ada di dalam MedCityMap Project. Ya, pada prinsipnya pendesainan MedCityMap task ini memang kita harus mencari inspirasi, mencari ide dari lingkungan sekitar kita. Oleh karena itu, silakan setelah sesi ini nanti bisa keluar ruangan menuju tempat wisata atau mungkin taman-taman kota atau mungkin halaman sekitar atau mungkin di halaman sekolah ataupun kampus atau di tempat-tempat lain di museum atau mungkin di tempat-tempat bersejarah yang tentu saja aman dan nyaman untuk beraktivitas baik bagi edukator dalam mendesain task maupun bagi peserta didik atau oleh siswa atau mungkin bagi masyarakat umum yang melakukan aktivitas dalam MedCityMap ini, pastikan bahwa lingkungan tersebut adalah aman, nyaman, dan diizinkan untuk melakukan aktivitas. Ya, jadi di sini silakan mencari ide terkait dengan permasalahan matematika yang ada di sekitar kita, seperti yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru sebagai edukator yang mendesain task, mencari ide secara berkelompok, berkolaborasi dengan kolega, dengan mitra, dengan teman-temannya, itu akan lebih menyenangkan, belajar dan berdiskusi, mendesain aktivitas untuk pembelajaran, untuk mengajar bagi putra-putrinya, bagi siswanya, ada banyak ide, baik dari geometri, aljabar, statistik, probabilitas, maupun cabang-cabang matematika yang lainnya. Banyak ide di sana. Kemudian setelah kita dapatkan, kita buat problem, mathematical modeling task, kemudian kita unggah ke dalam sebuah portal, yaitu MedCityMap. Seperti yang sudah kita praktekkan sebelumnya terkait dengan bagaimana melakukan registrasi. Kemudian setelah diunggah ke dalam portal, kemudian siswa atau masyarakat umum dapat mengakses MedCityMap task dan trials yang sudah dibuat melalui MedCityMap apps yang bisa diakses baik secara publish maupun secara private, dan siswa atau masyarakat umum dapat melakukan aktivitas belajar matematika di luar ruangan sekaligus mengenal lingkungan. Ya, ini beberapa aktivitas siswa yang menggunakan aplikasi untuk belajar matematika di luar ruangan dari apa yang sudah disiapkan oleh guru atau oleh edukator ataupun siapapun sebagai pendidik dapat membuat materials di dalam aktivitas MedCityMap ini. Ya, baik. Jadi itu tadi sebagai gambaran. Jadi silahkan nanti bisa keluar ruangan mencari ide apa yang ada di sekitar kita, kemudian kaitkan dengan matematika, dengan membangun, mendesain sebuah mathematical modeling task. Problem-problem yang berkaitan dengan objek-objek yang kita jumpai di sana, kita buat menjadi sebuah task. Memang harapannya dan seharusnya task berdasarkan suatu objek yang berada di lokasi itu dan tidak berpindah-pindah, karena pada suatu saat ketika kita masukkan ke dalam portal, kemudian pada saat berikutnya user nanti akan mencari objek itu melalui aplikasi, sehingga objek yang kita gunakan sebagai bahan untuk pembuatan task itu adalah objek-objek yang tetap berada di lokasi itu dan mudah dijangkau, bisa diakses oleh publik, oleh masyarakat umum, oleh siswa, sehingga tidak kesulitan nantinya dalam melakukan aktivitas. Jadi di sini beberapa hal yang perlu kita perhatikan, dan kemudian setelah kita melakukan aktivitas di luar ruangan, kemudian kita kembali kepada portal. Silahkan seperti pada sesi sebelumnya membuat akun, kemudian kita bisa login ke dalam akun, masuk ke medcitymap.eu, kemudian kita masuk dengan akun kita, dan
Di sini ada beberapa informasi, bisa kita update informasi yang ada di portal MedCityMap ini, di dalam website dan termasuk di Twitter, dan juga publikasi-publikasi ilmiah. Itu juga selalu update untuk informasinya. Kemudian kita menuju pada portal, bisa klik di sini atau klik di sini, dan kita akan memulai untuk mendesain sebuah task, dan ini bisa kita izinkan untuk mengakses lokasi kita saat ini atau tidak. Jadi bebas, silahkan bisa ditentukan. Kemudian ini kalau kita tadi memilih diizinkan, maka nanti akan ada posisi kita di mana di dalam peta yang sudah disediakan. Kemudian untuk berikutnya, di sini ada trials, ada task, ada group, ada profil. Silahkan. Jadi di sini ada beberapa aktivitas yang bisa kita lakukan di sini. Dan sebelumnya, sebelum kita lanjutkan kepada task, mungkin yang perlu diperhatikan tadi, kita keluar ruangan, kemudian kita mencari ide, mencari objek yang berkaitan dengan yang mungkin untuk diangkat menjadi sebuah permasalahan matematika, dan jangan lupa untuk difoto, ambil gambar, difoto, dan ambil gambar yang tidak mudah ditebak ketika nanti siswa atau user menyelesaikan permasalahan itu, jangan sampai hanya berdasarkan gambar nanti soalnya itu, permasalahannya itu dapat dipecahkan, sehingga kita harus mengambil gambar yang tidak terlalu jelas untuk ukuran dan juga kondisinya, sehingga diharapkan dan diarahkan supaya user harus datang ke lokasi. Jadi tidak hanya berdasarkan gambar pada foto yang kita upload, tapi user harus datang ke lokasi untuk menyelesaikan permasalahan dengan melakukan pengukuran, penghitungan, atau melakukan aktivitas matematis yang lainnya. Baik, jadi di sini ketika kita masuk ke dalam portal, kita akan mendapatkan informasi-informasi dari aktivitas dari user-user yang lainnya yang sudah kita ikuti, dan kita bisa melihat di sini aktivitas-aktivitas user yang lainnya, dan kita bisa melihat di sini, kita bisa melihat beberapa trials yang sudah ada, gitu ya. Mungkin kita bisa fokus ke tasknya dulu, ya, task. Kemudian di sini ada task yang sudah dipublish oleh user dan sudah divalidasi oleh reviewer, sudah direview oleh reviewer, sudah lolos kelayakan. Ini sudah diunggah dan kita bisa melihat ini adalah task yang terdekat atau yang terakhir atau berdasarkan levelnya, grade levelnya. Kita ambil coba misalnya di sini yang berada di sekitar kita. Jadi di dekat-dekat kita, ini di sekitar kota Semarang, di sini ada soal-soal task yang sudah dibuat oleh user yang ada di kota Semarang. Jadi ketika peserta kursus ini berada di suatu kota tertentu, bisa dilihat di sini apakah ada task yang sudah dibuat di sekitar, itu bisa diakses. Dan ini yang sudah publish, ya. Jadi seperti ini kita bisa melihat beberapa soal-soal, beberapa task yang sudah dibuat, dan kita bisa melihat misalnya di sini ada soal tentang sampah di sini, ya. Kita lihat ini siapa yang membuat. Ini yang membuat adalah Bapak Paulus Nurwianto, ya, misalnya. Jadi di sini sudah publish dan ini bisa kita lihat profilnya, dan ini beberapa aktivitas yang sudah dilakukan dan kita bisa follow untuk mendapatkan update informasi dan juga bisa saling berbagi dengan Pak Paulus di sini. Dan kita juga bisa mengirim pesan publik berdasarkan pada Pak Paulus, dan kita juga bisa melihat badge yang ada di sini yang sudah diperoleh Pak Paulus, dan ini kontak detail. Ini jika kita menginginkan ada kontak detail dari Pak Paulus. Itu kita follow. Dan nanti di sini juga dalam akun kita juga nanti akan muncul kita di dalam profil ini sudah mengikuti berapa orang, gitu ya, mengikuti berapa orang dan berapa orang yang sudah
mengikuti kita. Gitu ya. Jadi di sini karena ini saya menggunakan akun yang baru, belum ada yang mengikuti, dan ini saya sudah mengikuti beberapa orang gitu ya, user yang ada di dalam MedCityMap ini. Misalnya ini saya dengan akun yang lain ya, ini akun yang lainnya, akun saya, tapi akun yang lain, sehingga di sini bisa kita lihat ini level 14 dengan followernya sudah 11 dan sudah membuat task sebanyak 65, trailnya 10, dan ini bisa kita lihat followernya dan juga following berapa dan informasi-informasi siapa saya, siapa Adi Nur Cahyono, dan institusinya di mana dan laman websitenya misalnya. Dan juga ini adalah penghargaan yang sudah didapatkan, badge yang sudah didapatkan di portal ini, sudah level 4 untuk Pathfinder, kemudian Trail Practice 8, kemudian di sini ada yang lainnya. Kita juga bisa melihat semua badge-nya, ini yang sudah didapatkan. Nanti para peserta kursus juga akan mendapatkan badge seperti ini jika sudah melakukan aktivitas yang selalu berkembang ke depan. Jadi seperti ini, ada yang silver, ada perunggu, ada silver, dan ada emas. Gitu ya. Kita juga bisa melihat request detail, gitu ya. Kemudian kita bisa melakukan request, kita bisa unfollow maupun bisa follow user di sini, dan kita bisa klik untuk mengetik untuk pesan untuk seorang user yang sudah kita follow kemudian, atau mungkin belum kita follow, tapi di sini kita akan menuliskan teks, tapi ini teksnya ini akan terlihat oleh semua orang yang ada di dalam portal ini, akan tampak melihat dari timeline kita. Jadi seperti itu. Dan ini silahkan mungkin nanti bisa saling mengikuti, gitu ya, saling follow antara akun satu dengan yang lainnya. Dan ini tadi Pak Paulus sudah mendapatkan penghargaan baru, gitu ya. Jadi seperti ini, gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya ini juga kita bisa untuk berbagi task dan berbagi informasi, kita juga bisa membuat grup sendiri, atau kita juga bisa bergabung dengan grup yang sudah ada. Misalnya kita diinformasikan ada sebuah grup MedCityMap Indonesia. Misalnya di sini saya sudah mendapatkan informasi bahwa ada grup MedCityMap Indonesia ini ya. Jadi silakan boleh bergabung juga di sini dengan kode 23713. Kita join grup dan di sana nanti akan bertemu dengan member yang lainnya, dan kita bisa saling berdiskusi dan juga bisa saling berbagi task dan trials yang bisa kita gunakan secara bersama-sama. Meskipun di sini soalnya masih private dan bisa kita izinkan orang lain untuk menggunakan. Ya, jadi ini kalau dalam satu grup kita bisa saling berdiskusi dan bisa kita saling berbagi. Ya, ini membernya, dan kita juga bisa keluar grup dan bisa juga share grup ini ke anggota atau member yang lainnya untuk bergabung di sini. Jadi itu. Baik, ini untuk informasi terkait dengan bagian terkait dengan grup dan juga secara umum terkait dengan portal ini. Kita fokus masuk ke bagaimana kalau kita membuat sebuah task melalui portal ini. Jadi ini kita masuk ke task. Kemudian di sini akan muncul ada task yang sudah dibuat. Seperti tadi sudah saya sampaikan, bisa kita lihat yang terakhir atau mungkin yang terdekat. Dan ini juga ada mencari, kalau mungkin ada seseorang yang sudah memberikan informasi bahwa sudah membuat soal atau membuat problem di sini, kemudian kita bisa mencari. Atau kita juga bisa mencari di sini filternya berdasarkan apa. Saya ingin mencari contoh-contoh soal yang untuk level atau untuk kelas 11 misalnya. Atau saya akan mencari soal yang minggu terakhir, gitu ya, atau mungkin minggu yang lalu dan seterusnya, gitu ya. Jadi ini bisa dicari. Saya mencari soal yang berbahasa Indonesia misalnya, itu bisa dilihat untuk mencari contoh. Element in the current language dan sebagainya, ini bisa silakan. Task formatnya, ini kan ada beberapa format, nanti akan kita bahas format-format
soalnya yang bisa kita desain, gitu ya. Dan sekarang kita akan mencoba untuk membuat. Mungkin sebelum membuat kita bisa melihat komponen dari soal ini kurang lebih kalau kita buka, gitu ya. Ada foto seperti tadi yang saya sampaikan, ada suatu permasalahan yang diberikan, dan ada kata-kata kunci, dan ini untuk grade berapa, ini ada informasinya, dan ini adalah lokasinya. Jadi ini sudah otomatis ditempatkan di lokasi di mana objek itu berada. Ini contohnya ini berada di suatu tempat di Estonia mungkin ya. Di sini yang dia membuat adalah Andrew Strider, levelnya 5, formnya komplit, dan sudah dipublish. Ini adalah soal tiba interval, dan ini adalah sampel solution-nya, dan ini adalah kunci jawabannya, dan ini adalah beberapa hints bantuan yang diberikan kepada user jika tidak mempunyai ide. Adalah tentang objek, dan ini adalah subtask. Ya, silahkan mungkin nanti bisa dieksplorasi dan dicari. Kemudian kita kembali ke bagaimana kalau kita membuat soal yang baru. Klik di sini. Ya, klik, kemudian di sini ada dua pilihan, new task atau new draft. Kita bisa pilih new task. Ya, ketika muncul new task ini adalah tempat kosong yang nanti akan kita isi. Atau kita juga bisa menggunakan task wizard. Task wizard ini untuk membantu kita dalam membuat soal yang umum, misalnya yang biasa terpikir di lingkungan kita untuk membuat soal itu kan ada contohnya tentang kemiringan, tentang numbers, atau tentang volume, atau tentang kombinatorik, atau tentang GPS, atau tentang velocity, atau growth. Itu hal-hal yang sudah umum, sehingga ketika kita akan memilih soal tentang gradient, itu maka nanti di sini kita akan diminta untuk menentukan objeknya apa. Nanti bisa diedit gitu ya. Tapi misalnya di sini RAM atau handrail. Dan tujuannya di sini untuk mencari kemiringan slope in percent atau slope in degree. Kita bisa memilih, dan kita bisa memasukkan ukuran dari objek yang nanti akan diminta untuk mencari kemiringannya. Delta X-nya misalnya 5, delta Y-nya misalnya 4 meter, misalnya ya. Kemudian kita klik apply. Secara otomatis nanti di sini soalnya akan terisi. Ya, kolom-kolom isian ini akan terisi, tinggal kita tambahkan posisinya, lokasinya berada di mana. Kalau lokasinya berada di sini, maka diklik nanti akan menambahkan di sini. Ya, gitu ya. Tapi kalau misalnya, oh ini ternyata bukan di sini, tapi harus digeser bahwa ini adalah lokasinya di sini, kita tempel di sini, kita pinkan di situ, akan berpindah. Atau ketika kita mengunggah foto yang biasanya kita ambil dari kamera, dan kameranya itu dari HP yang mungkin lokasinya itu diaktifkan, maka otomatis ketika kita akan mengunggah foto, kemudian nanti bisa langsung otomatis akan mendeteksi lokasi pengambilan foto itu di mana. Jadi seperti itu. Oke, jadi ini itu sudah otomatis, ini sudah diisikan oleh sistem mulai dari kunci jawaban dan seterusnya, contoh solusinya, kemudian sampai ke hint, dan ke bawah ini sudah disiapkan oleh sistem, tinggal kita edit dan kita tambahkan misalnya, dan ini juga sudah diisikan. Sehingga di sini menambahkan gambar, kemudian kita juga bisa mengganti. Ini bukan slope of the railing, tapi mungkin slope dari suatu objek yang lainnya, itu bisa kita edit. Itu kalau membuat soal dengan task wizard tadi. Kemudian kita simpan gitu ya, create. Tapi kalau misalnya kita akan membuat soal dari nol, dari sesuatu yang baru dan tidak menggunakan task wizard, kita juga bisa mulai dengan menggunakan create task yang biasa gitu ya. Ini bisa ditunggu, dan create new task, kemudian ini masih tempat kosong. Langkah pertama adalah kita unggah foto. Seperti tadi saya sampaikan, kita pergi keluar ruangan, cari inspirasi, cari ide, cari objek yang bisa kita angkat
permasalahannya dalam matematika. Kemudian foto itu kita unggah, kita pilih foto, kemudian misalnya ini ada foto yang sudah saya dapatkan di halaman kampus MIPA. Gitu ya. Jadi seperti itu. Misalnya ini sudah kita dapatkan, kita crop, jadi ukurannya di sini dalam bentuk persegi ya. Jadi seperti ini, kita unggah, kemudian kita isikan. Ini bulan saya sudah menyiapkan teks, jadi tinggal di salin tempel saja. Ini ya, misalnya soalnya tentang namanya, judulnya misalnya kolam ikan kampus biru misalnya. Kemudian kita sudah memikirkan tentang permasalahannya itu apa. Misalnya di sini saya sudah membuat permasalahan dan ini bisa kita kaitkan dengan konsep pemodelan matematika. Gitu ya, pemodelan matematika dalam pembelajaran matematika. Modelan matematika seperti apa itu juga bisa diikuti di kursus yang lainnya yang diselenggarakan oleh Mobile Materials Research Group. Silakan, mungkin nanti bisa mengikuti kursus yang lainnya yang ditawarkan oleh kami. Dan Mobile Materials itu juga erat kaitannya dengan mathematical modeling. Di mana mathematical modeling itu adalah salah satu tradisi, gitu ya. Jadi merupakan tradisi dalam pendidikan matematika di Jerman. Ya, itu sekilas saja. Dan ini soal didesain juga dengan memperhatikan konsep tentang mathematical modeling. Ini contohnya definition of task. Tasknya jika jumlah padat tebar ikan hias yang adalah kisaran 1 ekor per 900 cm persegi, berapa ekor ikan yang bisa dipelihara dalam kolam tersebut. Nah, ini adalah soal atau permasalahan yang kita berikan kepada user, kepada siswa, kepada masyarakat ya untuk diselesaikan. Ini hanya untuk contoh saja, tentu saja silakan para peserta kursus mempunyai ide yang bervariasi dan bermacam-macam sesuai dengan kreativitas dan pengalamannya. Silakan nanti bisa kita berbagi di forum ini. Baik, setelah kita unggah, seperti tadi saya sampaikan, koordinatnya itu jika fotonya tadi sudah otomatis terdeteksi lokasinya, maka di sini akan langsung otomatis tersimpan. Tapi karena di sini saya foto tidak menggunakan fitur tersebut, maka di sini masih kosong. Untuk mengisinya tidak perlu kita ketik isinya, tapi bisa kita cari kita berada di mana. Misalnya di Indonesia, dan saya sedang dan foto ini bukan posisi saya, tapi di sini adalah posisi dari objek yang saya gunakan sebagai dasar dalam pembuatan soal ini. Misalnya ini saya menemukan objek ini di UNES. Nah, jadi di sini kita bisa ketik saja, kemudian ini diarahkan pada peta khusus di UNES, kemudian kita mencari lokasinya di mana. Dan ini titik-titik ini adalah titik-titik soal yang sudah dibuat, gitu ya, soal-soal yang sudah dibuat oleh user yang ada di sekitar kampus. Gitu ya. Jadi di sini ada cukup banyak, gitu ya, sudah cukup banyak task yang sudah dibuat di sini. Kemudian saya melihat bahwa ini kolam ikan itu berada di kampus MIPA, gitu ya, di kampus MIPA. Ini ada kantin MIPA dan kurang lebih lokasinya ini lapangan bola voli. Kita juga perlu mengingat-ingat ini posisinya di mana. Kalau mungkin agak kesulitan, kita bisa mengubah menjadi dalam bentuk yang lain ya. Jadi kita ubah format bentuknya dalam bentuk satelit misalnya supaya bisa mudah untuk terdeteksi di sini posisinya di mana gitu ya, supaya kita bisa ingat ini musola rektorat dan ini gedung BPTK dan ini seharusnya ini gedung dekanat MIPA dan ini kolam ikan itu berada di depan kolam ikan, di depan
dekanat ya. Jadi berada di sini. Ya, jadi seperti itu gitu ya. Jadi ini berada di dekanat MIPA. Ini ada lokasinya dan ini sudah ada koordinatnya sudah terisi. Kalau mungkin ini salah dan nanti juga bisa ada tempat edit untuk memindahkan objeknya ini di tempat yang tepat gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini ada beberapa tipe task, mulai dari yang interval, ada exact value, multiple choice, fill in the blank, vector, set, atau hanya sekedar stasiun informasi saja. Jadi tidak ada soal yang diberikan, tapi hanya menyampaikan informasi terkait dengan objek yang ada. Silakan nanti bisa dipilih dan coba disesuaikan apakah dalam bentuk interval atau exact value. Exact itu berarti nanti artinya soalnya jawabannya harus tepat, misalnya 2 atau 3 atau jawabannya A dan seterusnya. Interval itu nanti akan kita praktekkan. Multiple choice berarti nanti kita berikan pilihan-pilihan dan pilihan yang benar nanti akan kita beri centang, itu adalah pilihan yang benar. Fill in the blank itu nanti ada informasinya bagaimana cara membuat soal terkait dengan fill in the blank ini. Jadi kita bisa menuliskannya seperti ini dan nanti kunci jawabannya itu nanti bisa kita berikan di dalam tanda abstrak double gitu ya. Jadi sebelum dan sesudah kata. Silakan mungkin nanti bisa dipraktekkan gitu ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu saja, karena mungkin tidak mungkin kita bahas semuanya, tapi ini salah satu saja, dan tentu saja memilih tipe ini berdasarkan dari karakteristik soalnya gitu ya. Jadi kalau soalnya memang pilihan yang eksak atau jawaban yang eksak, maka di situ ya pilih exact value. Kalau misalnya ini bisa kita buat pilihan, ya kita bisa pilih multiple choice. Tapi kalau misalnya ini melibatkan proses pengukuran atau mungkin ada hal-hal yang mungkin akan ada selisih dan sebagainya, maka kita lebih baik memilih interval. Contohnya karena ini contoh soal ini itu bisa jadi nanti dalam pengukuran penghitungan akan terjadi selisih, maka kita bisa memilih soal yang berbentuk interval. Nah, ini jadi di sini intervalnya kita bisa memilih jawaban yang benar itu dalam rentang berapa sampai berapa, gitu ya. Tentu saja ini juga perlu dihitung gitu ya. Jadi di sini dilakukan penyelesaian gitu ya. Jadi kita sebagai pembuat soal harus menyelesaikan soal ini dulu, kemudian kita mengisikan jawabannya di sini. Hasil pekerjaan saya untuk soal ini diperoleh jawaban yaitu 19 ekor ikan. Tentu saja di sini mungkin bisa jadi akan ada selisih karena ada pengukuran, penghitungan dan sebagainya. Maka kalau 19 ya mungkin di sini kita berikan toleransi selisih misalnya 2 ekor ikan gitu misalnya 17 sampai 21. Jadi kalau menjawabnya 17 itu masih benar, 18 benar, 19 benar, atau mungkin kalau terlalu jauh di sini 18 sampai 20 saja. Sehingga yang dianggap jawaban benar adalah 18, 19 atau 20. Tapi kalau sudah sampai lebih dari 20, tapi masih misalnya sampai 30, maka di situ masih dianggap hampir benar gitu ya. Benar tapi belum sempurna. Atau kalau di sini menjawabnya di atas 5, itu maka masih bisa dianggap benar tapi belum sempurna gitu ya. Jadi seperti itu. Dan yang perlu diperhatikan di sini adalah soalnya jangan sampai soalnya ini menginformasikan ukuran, karena memang diharapkan bahwa user itu harus datang ke lokasi secara langsung, sehingga pengukuran dan sebagainya itu harus dilakukan di lokasi. Jadi jangan sampai diberikan informasi kolam ikan ini berukuran ini dengan kedalaman gini, itu jangan diberikan di tas ini gitu ya, sehingga nanti memang diharapkan user itu datang ke lokasi karena memang ini aktivitas fisik untuk datang ke lokasi dan bermain beraktivitas di luar ruangan gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian ini kecuali kalau nanti soalnya adalah dalam bentuk
Match City Map at Home gitu ya. Jadi nanti di sini juga ada, seiring dengan masa pandemi ini kita juga mempunyai konsep Match City Map at Home. Jadi kalau nanti dijumpai ada soal dengan judul di belakangnya ada MCM at Home, atau mungkin juga para peserta kursus juga nanti kalau akan membuat soal yang diharapkan user itu tidak perlu datang ke lokasi, tapi cukup berada di rumah misalnya, tapi bisa menyelesaikan soal ini, maka jangan lupa tambahkan kata atau tambahkan kode Match City Map at Home di sini yang menunjukkan bahwa di sini adalah soal untuk aktivitas jarak jauh dari rumah, tidak perlu datang ke lokasi. Sehingga di sini pun juga akan berbeda, bukan hanya pertanyaan saja, perintah saja, tapi juga diinformasikan berapa ekor ikan yang bisa dipelihara dalam kolam tersebut, gitu ya, keterangan misalnya, atau kolam tersebut ukuran misalnya, gitu ya. Jadi di sini misalnya kita bisa ya, atau mungkin di sini saya kopikan saja, misalnya gini, kolam tersebut mempunyai, sehingga di sini informasi ukurannya itu sudah diinformasikan di sini gitu ya, sentimeter kali 60 cm misalnya, dengan kedalaman misalnya gitu ya. Jadi di sini ini kalau soalnya untuk Match City Map at Home gitu ya. Ya, dan seterusnya gitu ya. Jadi di sini kita berikan informasi sejelas-jelasnya tentang objek itu, gini ya, tentu saja ini masih dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan kira-kira nanti dalam menyelesaikan soal dibutuhkan informasi apa saja, gitu ya. Jadi seperti itu. Karena tidak mungkin yang menyelesaikan soal ini kalau belum pernah datang ke gedung dekanat ini tidak mungkin bisa mengetahui ukuran ini, kecuali kalau ada objek-objek yang populer, misalnya Candi Borobudur, kemudian ada Tugu Monas misalnya. Ini mungkin tidak perlu diberikan ukurannya, user bisa mencari informasi di internet misalnya, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ini ditambahkan jika soalnya adalah Match City Map at Home, ukuran dan sebagainya ditambahkan. Tapi kalau ini bukan soal Match City Map at Home, maka informasi tentang objek ini jangan ditambahkan di sini, gitu ya. Cukup berikan pertanyaan saja di sini, sehingga nanti harapannya user nanti akan memberikan atau melakukan pekerjaan mengukur, menghitung, dan aktivitas matematis yang lainnya. Baik, ini selanjutnya, ini soalnya, permasalahannya sudah, kemudian text sample solution. Berikan alternatif solusi yang bisa kita tawarkan. Jadi jika mungkin nanti tidak punya ide untuk menyelesaikan, kita bisa menawarkan. Ini salah satu contoh solusinya. Atau mungkin ada yang sudah mendapatkan hasilnya dan ingin dibandingkan. Contoh soal penyelesaiannya yang lainnya seperti apa, kita bisa menawarkan. Ini bisa kita ketik di sini, atau mungkin bisa jadi beberapa hal akan repot kalau harus mengetik seperti ini. Sehingga kita bisa tulis di kertas, kemudian difoto, kemudian diunggah di sini, gitu ya. Saya kira ini lebih mudah. Jadi nanti bisa solusinya ditulis di kertas, kemudian difoto dan diunggah di sini, itu juga bisa. Dan itu nanti akan tampil di aplikasi, gitu ya. Di aplikasi nanti akan muncul alternatif solusi jika diatur seperti itu. Dan ini juga sudah disiapkan untuk simbol-simbol matematis, gitu ya. Dan jangan lupa berikan bantuan, karena memang di sini prinsipnya adalah untuk belajar, sehingga di sini diperlukan ada bantuan ketika nanti user di lokasi ini sudah sampai sini tidak punya ide, jangan sampai mereka nanti kembali atau pergi dari tempat ini tanpa ada suatu yang dipelajari, sehingga kita berikan suatu bantuan, gitu ya. Misalnya seperti ini. Bantuan ini juga bukan untuk menuntun, tapi juga memberikan pancingan-pancingan.
harapannya dengan bantuan ini dapat terpancing kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan, ide apa yang bisa kita munculkan untuk menyelesaikan permasalahan di atas ini. Sama seperti tadi, ini bisa dalam bentuk teks, bisa dalam bentuk picture, bisa juga dalam bentuk video. Mungkin bisa dipraktekkan misalnya, itu juga bisa kita unggah video, bisa unggah foto, bisa unggah teks, gitu ya, untuk bantuan. Bantuan pertama, ya mungkin di sini bantuan itu 2-3 ya, jadi 2 atau 3 bantuan. Bantuan yang kedua, misalnya ini sudah saya tulis di teks, kemudian tinggal kita salin tempel saja. Itu ya. Dan kita juga bisa menambahkan bantuan yang berikutnya, misalnya, gitu ya. Jadi ini dan seterusnya, misalnya ini untuk contoh ya. Jadi ini bisa dalam bentuk teks maupun bisa dalam bentuk gambar. Kemudian ini juga menarik juga kalau kita bisa memberikan informasi tentang objek ini. Jadi siswa atau user atau siapapun di samping belajar matematika juga sekaligus mengenal tentang lingkungan yang ada di sekitar itu. Gitu ya. Ini sudah terlalu banyak. Gitu ya. Jadi ini mungkin misalnya dikurangi karena maksimal hanya 600 ya. Misalnya ya. Ya, atau mungkin di sini bisa kita kurangi di sini gitu ya. Jadi tidak perlu banyak-banyak. Yang penting di sini kita bisa menjelaskan kepada pengguna bahwa di sini ini objek ini apa gitu ya, dan ini lingkungan ini tentang apa. Misalnya objeknya tentang Candi Borobudur, mungkin bisa dijelaskan Candi Borobudur ini adalah candi dan seterusnya, atau mungkin tentang suatu lokasi tertentu yang bersejarah atau mungkin taman-taman kota atau tempat-tempat wisata, silakan mungkin bisa diceritakan di sini gitu ya, tentang objek. Kemudian di sini bisa kita pilih untuk kelas minimal, bisa mengerjakannya adalah untuk kelas 8. Jadi jangan sampai nanti ada anak yang mungkin kelas 2 sudah datang ke lokasi ini untuk belajar. Itu mungkin nanti akan kesulitan gitu ya. Kecuali kalau dengan kelompok yang bervariasi gitu ya. Ada yang sudah kelas 8, ada yang masih kelas 3 dan seterusnya, itu bisa saling berkolaborasi dan berdiskusi di sana. Dan jangan lupa informasikan alat yang diperlukan. Jangan sampai nanti sampai lokasi ternyata butuh meteran dan tidak membawa. Sehingga aplikasi ini sudah menginformasikan dulu alat apa yang diperlukan gitu ya. Mungkin kalkulator diperlukan, folding rules juga diperlukan mungkin, atau yang lainnya gitu ya. Stopwatch saya kira juga tidak diperlukan kalau menyelesaikan soal tentang kolam tadi ini. Set square juga diperlukan, atau kapo dan seterusnya. Secukupnya dan seperlunya alat apa saja yang diperlukan di sini. Ini di tag kata-kata kunci yang terkait gitu ya. Misalnya di sini tentang geometri. Kemudian tentang volume. Kemudian tentang apalagi di sini mungkin ya. Jadi ini beberapa hal gitu ya, dan ini secara otomatis sesuai dengan akun kita bisa mendapatkan nama dan email secara otomatis di sini. Kalau kita mengerjakan secara kelompok, kita juga bisa menambahkan yang lainnya, misalnya nama-nama yang lainnya yang bersama-sama kita membuat soal ini gitu ya. Jadi seperti itu gitu ya. Baik, ini setelah itu kita bisa cek lagi apakah lokasi dan ini semuanya sudah benar dan sudah tepat. Kemudian kalau sudah oke, kita bisa klik. Jangan lupa ini disisikan emailnya. Kemudian kita bisa create sebentar dan selesai gitu ya. Dan ini adalah soal yang sudah kita buat gitu ya, soal yang sudah kita buat, dan ini juga kita bisa menambahkan subtask gitu ya, untuk menambahkan task yang setelah task ini kemudian kita bisa membuat
soal-soal yang berkaitan dengan ini dan selanjutnya gitu ya. Ini dengan cara yang sama. Jadi ada task, kemudian ada sub-sub yang berikutnya yang menjadi sub dari task yang sudah kita buat gitu ya. Jadi seperti itu. Baik, ini ya. Jadi ini masih private gitu ya. Jadi ini juga kalau misalnya kita sudah membuat soal ini dan kemudian kita ingin soal ini nanti akan dipublish, gitu ya. Ini sudah ada informasi bahwa ini adalah publish dan ini visibility masih private karena belum direview dan ini kalau sudah ini review berarti belum ada permintaan untuk direview. Jadi ini untuk mempublish ini bisa private content can only be seen by the owner. So share with a group via sharing menu. Jadi ini bisa di-share hanya melalui sharing menu yang tadi ada atau mungkin berada di atas di sini gitu ya. Jadi ini bisa kita share gitu ya ke grup gitu ya. Jadi seperti itu dan boleh di-copy atau tidak. Jadi kalau sudah di-share itu juga boleh di-copy atau tidak itu bisa kita atur gitu ya. Jadi seperti itu gitu ya. Jadi ini kalau soalnya ini akan kita bagikan gitu ya. Click on the review to request publication so that everyone can see your content. Public content is visible for all visitors. Public trials are list the trial browser inside the Magity Map app, gitu ya. Sehingga nanti kalau sudah publish itu nanti akan muncul dalam browser di aplikasi, gitu ya. Jadi di sini kita bisa klik publication area. Jadi di sini panduannya apakah sudah lengkap, hints-nya itu juga ada, sampel solusinya ada, answer-nya sudah ada, dan ini sudah kita cek semuanya ada, dan emphasis the right of the use media. Jadi ini kalau kita mengambil foto sendiri itu juga perlu kita perhatikan. Kalau kita mengambil foto orang lain itu juga menggunakan foto orang lain dan sebagainya itu juga itu menjadi perhatian dalam pengunggahan tas ini secara publish gitu ya, secara publik. Jadi ini bisa ini position of the right of the used media. Jadi media-media ini adalah kita punya kita punya gitu ya. Jadi ini bisa kita pilih gitu ya. Kemudian show review log dan ini bisa kita klik request for publication gitu ya, request for publication. So head review log kita bisa ini jadi review log for task with ID ya, ini ID tasknya untuk kita cek nanti kalau sudah publish. Kemudian di sini atau mungkin dalam proses gitu ya, dan ini kita bisa klik request for publication sehingga nanti task ini nanti akan dibuka oleh reviewer, betul kan, saya sebenarnya request. Reviewer nanti akan mengecek gitu ya. Di sini ada di Indonesia ada kurang lebih 7 reviewer. Sudah ada 7 reviewer di Indonesia untuk soal-soal berbahasa Indonesia. Ada 7 orang reviewer yang nanti akan mengecek task yang sudah dibuat untuk direview. Jika layak, maka nanti akan dipublish. Tapi kalau tidak atau mungkin ada yang kurang, nanti akan ada feedback. Kurangnya apa, sebaiknya bagaimana, dan diberikan saran-saran. Jadi itu. Dan publik untuk request publik itu tidak suatu keharusan, tapi di sini ada tempat untuk ada fasilitas untuk supaya tas ini bisa dipublish dan bisa digunakan oleh umum. Gitu ya. Jadi seperti itu. Ini juga bisa kita gunakan akun untuk delete, gitu ya, dan untuk tombol A ini untuk project yang lain. Jadi kalau ini tidak diperlukan tidak usah diklik, gitu ya. Jadi seperti itu, gitu ya. Dan ini silahkan nanti kalau ada subtask itu juga silahkan bisa ditambahkan seperti tadi, gitu ya. Ini sudah selesai. Ini bisa kita lihat visibility-nya masih private dan ini bisa kita copy dan kita gunakan. Kemudian ini juga ada alat dan sebagainya. Ini juga kalau kita akan menggunakan atau kita menandai ini sebagai soal yang favorit, itu silakan. Kalau bisa mengedit soal ini, kalau tadi ada yang kurang atau mungkin perlu menambahkan sesuatu, kita bisa klik edit. Kita bisa membagikan ini di grup juga, gitu ya. Baik, gitu ya. Jadi ini kurang lebih. Setelah itu nanti kita bisa kembali dan sambil menunggu apakah soal kita itu nanti dipublish atau
tidak gitu ya. Jadi seperti itu bisa kita lihat. Baik, jadi itu kurang lebih bagaimana cara membuat task gitu ya. Satu, kemudian nanti kembali lagi ke sini kita tambahkan task berikutnya gitu ya. Task berikutnya kita tambahkan, kemudian ini kita bisa mencari lokasinya gitu ya. Jadi seperti itu. Dan kurang lebih nanti dalam satu lokasi ya mungkin ada 6 atau mungkin ada 7 atau 8 soal yang ada di dalam lokasi sekitar sini untuk kita buat menjadi sebuah trials gitu ya. Dengan cara yang sama. Jadi kita membuat soal baru gitu ya, new task atau menggunakan draft gitu ya. Jadi seperti itu apa draft yang sudah ada atau kita bisa membuat soal dari awal gitu ya dengan cara yang sama. Coba silahkan pergi keluar ruangan, kemudian cari objek-objek yang bisa kita angkat menjadi sebuah permasalahan matematika, kita buat tasknya, kemudian kita bisa kumpulkan. Ya mungkin ada 5, 6, 7, atau 8 task di sekitar kita, dan nanti akan kita buat trials. Dan bagaimana cara membuat trials-nya, itu nanti akan kita bahas di sesi yang berikutnya. Demikian sesi untuk pendesainan material task yang ada di dalam MedCityMap Project. Untuk selanjutnya silahkan bisa dilanjutkan dengan praktek masing-masing membuat task yang kurang lebih dari di suatu lokasi, jangan terlalu jauh-jauh gitu ya. Mungkin di taman kota atau mungkin di halaman sekolah, jangan terlalu jauh, dan diperkirakan ya durasi untuk aktivitas nanti dalam melakukan aktivitas material ini ya mungkin kurang lebih 1 atau 2 jam. 2 jam itu juga sudah terlalu lama ya. Dan juga jaraknya juga jangan terlalu jauh ya, di sekitar lingkungan taman, kemudian di lingkungan sekolah itu sudah cukup. Jangan terlalu jauh yang membuat terlalu lelah dan sebagainya. Karena memang prinsipnya untuk aktivitas MedCityMap ini, materials di sini untuk rekreasi gitu ya. Jadi di sini matematika rekreasi, sehingga jangan sampai nanti terlalu melelahkan atau terlalu membosankan atau mungkin terlalu memberatkan atau mungkin kesulitan gitu ya. Kesulitan dalam menyelesaikan soalnya, keberatan dalam melakukan aktivitas fisiknya, itu bukan hal yang bagus dalam aktivitas MedCityMap ini. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di sesi berikutnya untuk menggabungkan task yang sudah dibuat dari sesi ini, digabungkan dari beberapa task, ada 5, 6, 7, atau 8 task, kemudian kita gabungkan menjadi sebuah trials. Trials ini bisa kita buat berdasarkan soal-soal yang sudah kita buat sendiri, atau bisa menggunakan soal yang sudah dipublish dan bisa kita gunakan untuk material kita. Baik, terima kasih. Sampai jumpa.